wabarakatuh. Ibu-ibu masih semangat, udah lapar. Ini jam 11. Siap Bu? Siap ya malam hari ini untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapaknya siap? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wa sa'iril haram wal halal. Summa salatullahi wa salami ala nabiyil mustafa tiham Muhammadil hadi min adlali wa afdalus sahbi wa khair ali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi adada qadri wa bidal azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, hadratul mukarram Marwatul Rakhina ad-da'i Allah Ustaz Al-Habib Hasim bin Faris Al-Kaf mata'an Allah bitul hayati wa bi'ulumi. Semoga Allah memberikan kepada beliau ilmu yang manfaat, panjang umur, sehat walafiat, sehingga terus bisa memimpin kita di jalan Allah dan Rasulullah. Dan juga para kiai, para asatidz, dan juga Ustaz Den, ada Ustaz Sofyan, semua yang hadir di sini kita doakan para dewan-dewan guru, para kiai, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan istiqamah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul dalam acara yang mulia, acara yang agung, di bulan yang agung, di hari yang agung, di waktu yang agung, yaitu di malam Jumat, dan di mana di bulan yang agung yaitu bulan Rabiul Awal, dan di mana bulan tersebut adalah lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam yang agung yaitu Sayyidul Ayyam yaitu malam Jumat, dan berada di tempat yang mulia yaitu di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya rahmat dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah turun di malam hari ini. Yang pertama, karena bulannya mulia, karena kita mengagungkan manusia yang mulia, kita berzikir menyebut nama Allah, membaca daripada ayat as-suci Al-Quran, dan kita memperingati maulid Nabi besar Muhammad bersama para ulama, para salihin, maka insya Allah malam ini menjadi malam yang dimana Allah menurunkan rahmat di tempat ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, peringatan maulid Nabi besar Muhammad sering kita hadiri, peringatan maulid Nabi besar Muhammad sering kita ikuti. Tahun dari tahun demi tahun berganti kita selalu hadir maulid Nabi besar Muhammad. Cuman yang terpenting adalah bagaimana keadaan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad, bagaimana keadaan kita kepada Nabi besar Muhammad, bagaimana hubungan batin kita kepada Nabi besar Muhammad, bagaimana hubungan akhlak kita dengan Nabi besar Muhammad, bagaimana hubungan daripada tingkah laku kita sebagaimana diajarkan Nabi besar Muhammad. Ini yang terpenting, ini yang harus kita introspeksi diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita berikan untuk Rasulullah, apa yang bisa kita berikan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang agung, tidak pernah satupun, tidak ada sedikit pun yang meragukan keagungannya. Manusia yang mulia, manusia yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa. Dari mulai di dalam kandungan ibunya, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa keistimewaannya luar biasa. Yang perlu kita ketahui, ibunda Nabi besar Muhammad ketika beliau mengandung
kandungan di dalam tubuhnya. Tidak pernah merasakan letih, tidak pernah merasakan gangguan yang ada di dalam perut sebagaimana wajarnya seorang yang hamil, maka itu tidak dirasakan Sayyidatuna Aminah. Beliau seakan-akan tidak pernah hamil. Yang beliau ketahui saat itu, beliau sadar bahwa tidak keluar haid lagi. Di situ beliau tahu bahwa beliau di dalam tubuhnya mengandung manusia yang agung. Setiap malam, setiap bulan beliau didatangi daripada nabi-nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, semuanya mengucapkan selamat, semuanya mengatakan sungguh beruntung engkau wahai wanita yang suci, sungguh mulia engkau mengandung manusia yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dikandung oleh wanita yang suci, dibernihi oleh laki-laki yang suci, Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah ini dua wanita suci yang dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena saat itu, saat jahiliyah, yang dimana saat itu banyak orang yang sudah tidak tahu bagaimana jalan syariat Allah, bagaimana millat Ibrahim, bagaimana yang diajarkan Nabi Allah Ibrahim. Mereka sudah lupa semua, mereka sudah bercampur aduk, mereka sudah memiliki adat istiadat yang hancur, yang rusak. Maka dua manusia yang suci ini dipilih sama Allah, dijaga sama Allah untuk menitipkan ruh, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Sayyidina Abdullah ini, Bu, tidak pernah menyentuh tubuhnya minuman keras, tidak pernah masuk ke dalam tubuhnya satu tetes pun minuman keras. Padahal saat itu, masa jahiliyah, saat itu minuman keras itu sebagai hal yang sudah biasa, bukan menjadi hal yang haram lagi. Tetapi beliau tidak terkena sedikit pun minuman keras. Beliau terjaga, beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam jiwa beliau terdapat cahaya yang luar biasa yang akan turun, yaitu melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah titipkan daripada beliau sehingga turun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa orang tua Nabi besar Muhammad masuk neraka, itu bingung otak kita. Betul. Dari segi nama Allah sudah buktikan Abdullah, hambanya Allah, kok bisa masuk neraka? Betul. Masih ada nggak yang begitu? Dia kurang baca, mungkin belajarnya salah. Mudah-mudahan yang ada di sini nggak ada yang salah belajar. Ya. Beliau wanita suci, manusia yang suci yang agung. Saat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kandungan, saat-saat detik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lahir dari perut ibundanya, itu Sayyidatuna Aminah didatangin malaikat. Siapa malaikat? Siapa? Pemimpin para malaikat siapa? Pak Jibril alaihissalam. Beliau didatangin malaikat Jibril dengan bersama rombongan seluruh malaikat, diperintahkan sama Allah untuk turun, untuk menyaksikan, untuk menyambut daripada kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan cuma para malaikat, tetapi para bidadari saat itu diperintahkan oleh Allah untuk mempercantik lagi dirinya untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Bukan cuma para bidadari, seluruh alam diperintahkan sama Allah untuk bergembira atas lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syair qasidah, rohatil atyaru tashudu bilayalil maulidi, burung-burung berkicauan dengan suara indahnya. Kenapa burung-burung berkicauan? Karena menyambut lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang mulia, manusia yang agung. Inilah sosok Nabi besar Muhammad. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu banyak membaca sejarah Nabi besar Muhammad.
Kita perlu banyak datang ke majelis-majelis ta'lim, ramaikan majelis ta'lim. Kita minta kepada guru-guru kita untuk menceritakan Nabi besar Muhammad, karena di dalam kitab Sindul Durar banyak di situ alim-alim mengutarakan kalimat-kalimat yang indah memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sangat dekat dengan anak-anak yatim. Beliau sangat akrab dengan anak-anak yatim karena beliau merasakan beliau adalah seorang yang yatim. Tetapi Bu, yang perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yatim itu kan gelar, betul. Kalau bersandar kepada manusia biasa, gelar yatim itu menjadi negatif, betul. Kenapa? Tidak memiliki seorang ayah, betul. Tetapi gelar yatim kepada Nabi besar Muhammad bukan menunjukkan negatif, tetapi menunjukkan positifnya Nabi besar Muhammad. Apa itu kok bisa? Iya. Kenapa? Karena Allah ingin mendidik langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadisnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada bani Rabbi wa ahsan ta'dil. Sebaik-baik pendidikan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang mendidik aku. Ini menunjukkan bahwa Allah yang ingin langsung mendidik Nabi besar Muhammad. Ini kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kita perlu ketahui juga supaya kita tidak salah. Nabi besar Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, betul. Kalau itu bersandar sifat tersebut kepada kita, itu kita menjadi negatif, betul. Orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, disebut orang apa? Bodoh, negatif, betul. Tetapi tidak kalau bersandar kepada Nabi besar Muhammad, justru itu membuktikan bahwa saat diturunkan wahyu Al-Quranul Karim, mereka tidak bisa menentang Rasulullah. Kalau seandainya Rasul bisa menulis, bisa membaca, bisa menulis syair, maka pasti para orang-orang kafir penduduk Makkah tidak percaya akan Al-Quranul Karim. Mereka mengatakan bahwa itu tulisan Muhammad, itu cerita Muhammad, itu bikinan Muhammad. Pasti mereka mengatakan seperti itu. Inilah keistimewaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika turun wahyu, mereka tidak bisa mengalah. Ini bikinan Muhammad nggak bisa, ini bikinan tulisan tangannya tidak bisa. Inilah kemuliaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya ingin bercerita bagaimana dekatnya Rasulullah SAW dengan anak-anak kecil. Ini Nabi itu paling dekat sama anak-anak kecil. Nabi kalau sama anak kecil dekat banget. Kalau ada anak-anak kecil main, beliau ikut main. Pernah sekali Nabi besar Muhammad SAW sedang ada anak-anak kecil sedang main, Nabi ikut main. Sehingga Nabi pegang kepalanya anak tersebut menunjukkan kasih sayang. Beliau pegang kepalanya, maka apa yang terjadi, Bu? Kepala tersebut aromanya wangi 3 hari nggak hilang-hilang. Berkat apa? Bersentuh tangan suci Nabi besar Muhammad SAW. 3 hari orang tuanya tahu, oh ini anakku habis dipegang Rasulullah. Kenapa? Karena aromanya tidak hilang 3 hari. Itulah Nabi besar Muhammad SAW. Seluruhnya indah, seluruhnya bagus, nggak ada kejelekan di dalam diri Nabi besar Muhammad. Pernah sekali juga Rasulullah SAW sedang lewat, ada anak-anak kecil sedang bermain. Ada salah satu anak kecil yang duduk menangis terseduh-seduh. Maka saat itu Rasulullah SAW nyamperin anak kecil tersebut. Ditanya, wahai fulan, kenapa engkau menangis? Anak kecil ini dia nggak tahu kalau yang ditanya itu Rasulullah SAW. Maka saat itu anak kecil tersebut mengatakan, gimana nggak saya sedih? Orang tua saya meninggal wafat saat perang bersama Rasulullah. Sekarang ibu saya menikah lagi dengan seorang laki-laki, dan orang laki-laki tersebut memeras harta orang tua saya. Sehingga ibu saya sekarang menjadi miskin, saya menjadi miskin, bahkan saya
sekalian, pendengar cerita seperti itu, Nabi besar Muhammad SAW dipegang anak tersebut, dipeluk. Apa yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad SAW kepada anak tersebut? Wahai fulan, mau nggak engkau menjadi anak daripada Aisyah radhiyallahu anha? Maukah engkau menjadi saudara daripada Fatimah Zahra? Maukah engkau menjadi menjadi ipar daripada Sayyidina Ali? Maukah engkau menjadi saudara-saudara Sayyidina Hasan wal Husain? Mendengar jawaban tersebut, dia kaget bahwa ternyata itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ditawari menjadi anak angkatnya Nabi, maka anak kecil tersebut bergembira, bahagia. Kapan lagi mau diangkat menjadi anaknya Rasulullah SAW? Ini kesempatan yang mulia. Maka selesai itu Rasulullah SAW mengajak anak tersebut pulang, diberi makan, diberi minum, diberi baju sama Rasulullah SAW, sehingga anak tersebut menjadi bahagia dan selamanya tidak pernah bersedih lagi. Kenapa? Karena merasa dia memiliki orang tua, yaitu Rasulullah SAW. Setelah dia balik lagi, Bu, dengan kumpulan teman-temannya, ini anak wajahnya luar biasa bahagia. Temannya ngomong, nanya, kok bisa bahagia? Tadi kok nangis? Iya, bagaimana saya nggak bahagia? Saya sekarang menjadi anak angkatnya Rasulullah SAW. Tahu jawabannya teman-temannya, anak-anak kecil di situ? Apa jawabannya? Seandainya orang tua saya meninggal, pasti saya juga diangkat menjadi anaknya Rasulullah SAW. Bayangin, jawaban anak kecil, dia pingin ayahnya meninggal sehingga diangkat anak angkat oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, mulianya Nabi besar Muhammad SAW, akhlaknya luar biasa. Ya, diriwayatkan dalam satu kitab, Nabi besar Muhammad itu kehidupannya di rumah tangga bagaimana sih? Betul nggak? Kita perlu tahu. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Pengen tahu nggak kehidupan rumah tangga Nabi besar Muhammad? Ketika itu Sayyidatina Aisyah ditanya oleh sahabat, bagaimana pekerjaan Nabi besar Muhammad ketika di rumah, apa yang beliau lakukan? Maka Sayyidatina Aisyah menceritakan Nabi besar Muhammad seperti manusia biasa. Beliau kadang menjahit bajunya sendiri, ya, memasak makanan, beliau ke pasar, Masya Allah, beliau menyapu, pekerjaan rumah tangga dibantu semua oleh Rasulullah SAW. Bahkan yang luar biasanya, pekerjaan pembantunya dibantu oleh Nabi besar Muhammad SAW. Yang lebih hebatnya lagi, pembantunya Nabi makan bareng sama Rasulullah SAW. Ada nggak majikan mau makan bareng sama pembantu? Ini Rasulullah, Bu, Pak, makan bareng sama pembantunya. Dia nggak mau bedain, mau itu pembantu, mau itu orang miskin, mau itu jelek, tetap di mata Rasulullah sama dekatnya. Masya Allah. Pernah sekali Sayyidina Anas bin Malik, beliau sedang berjalan bersama Nabi besar Muhammad SAW di pasar. Nabi sedang membeli kebutuhan, ya. Jadi Nabi itu ke pasar, makanya sunnah laki-laki itu ke pasar. Belanja itu sunnah. Ibu-ibu cukup di rumah. Pak, yang belanja laki-laki, Pak. Ibu-ibu di rumah, ya, Bu. Kalau di Indonesia kebalik, ibu-ibu ke pasar, bapaknya keluar, ya. Itu Rasulullah ke pasar sama Sayyidina Anas bin Malik membeli kebutuhan rumah tangga, ya. Setelah beli semua kebutuhan, Rasulullah bawa sendiri. Sayyidina Anas bin Malik ini kan ngabdi sama Rasulullah. Dia ingin dapat barokahnya Nabi, dia ingin dapat keberkahan Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, biarkan bawaanmu, belanjaanmu biar saya yang bawa, Rasulullah. Apa jawaban Nabi besar Muhammad? Beliau mengatakan, pemilik barang yang lebih berhak atas barang tersebut untuk membawanya. Nggak mau bawaannya dibawain sama sahabatnya. Dia bilang pemilik barang lebih berhak atas barang yang dibawanya, atas dirinya. Itulah akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan disambung dengan Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan lisan kita selalu basah dengan sholawat Nabi besar Muhammad. Ayo
mari kita perbanyak di bulan ini untuk sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Perbanyak lisan kita, basahi lisan kita untuk sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Kalau tetangga kita, kalau ustaz kita, guru kita, teman kita bisa mereka bersolawat ribuan kali sehari, kenapa kita tidak bisa? Ada apa dengan hati kita? Kalau mereka selalu melazimkan sholawat, kenapa lisan kita tidak melazimkan sholawat? Padahal sholawat adalah amal yang mudah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berat sholawat, jangan-jangan di lisan kita penuh dengan dosa, sehingga Allah haramkan lisan kotor kita memuji kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillah. Mudah-mudahan lisan kita selalu dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan lisan kita selalu basah dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang bisa saya sampaikan. Karena waktu malam, mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah daripada maulid. Mudah-mudahan kita keluar dari sini, kita tambah cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebentar lagi kita akan mendapatkan ilmu daripada Sayyidul Walid Al-Habib Hashim. Kita dengarkan karena beliau adalah guru saya yang insya Allah memberikan ilmu yang luar biasa. Saya di sini hanya meneruskan daripada amanah daripada Sayyidul Bait untuk menyampaikan daripada hikmah maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan menjadi hikmah bagi kita khususnya untuk Bilal Al-Faqir. Allahumma hadina fi man hadid wa afina fi man afad wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atat wa qina rahmatika sarama qadar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.